Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Zahratul Islam wa kalimatul ikhlas wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi والذي أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. Para sesepuh, para guru kami, para ibu-ibu, saudara-saudara adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin untuk mengawali perjumpaan kita dengan Ramadan. Saya bertanya dulu, ibu-ibu senang bertemu dengan Ramadan, Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak senang sekali apa senang biasa, Pak? Senang sekali. Adik-adik, mas-mas, bahagia sekali apa bahagia biasa, Mas? Walaupun nggak ada sarapan ya, Bu ya. Biasanya kan ada sarapan. Nah, ini berarti sudah betul-betul terseleksi imannya. Saya datang ke kajian bukan karena sarapan. Sekaligus ini mentarbiyah kita bahwa sarapan itu hanya nomor sekian. Kalau nggak ada sarapan juga tetap datang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga ingin kita bareng-bareng untuk sebagai tanda syukur kita diberi panjang umur untuk menemui syahrul Ramadan. Saya ingin bapak-bapak mengikuti kata-kata saya, ibu diam saja. Bapak-bapak mengikuti kata-kata saya, siap ya Pak ya? Calon bapak juga boleh mengikuti kata-kata saya. Ya Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ibu udah usah ngikutin. Ini bapak-bapak dan calon bapak. Mari kita sambut Ramadan. Dan menggandeng anak-anak kita untuk meniti Ramadan dengan meningkatkan hubungan dengan Al-Quran, minimal 1 kali khatam, minimal juz 30 hafal. Jadi loh, minimal 1 hadis 40 hafal. Bu, ditakir sudah jadi juz 30 hafal. Nanti setorannya ke Ustadz Supriyanto atau putranya Bu Mas Pulang ya Mas. Liburnya berapa lama Mas? Sampai selesai. Oh Masya Allah, menerima setoran. Siap. Ini bapak-bapak, ini ada putranya Ustadz Supriyanto, namanya siapa? Mas Faris, Ustadz Faris. Nanti beliau siap menerima hafalan juz 30. Ibu-ibu kayaknya deg-degan agar tak berjanji. Bukan berjanji Bu ya, tak dia berjanji. Nah, sekarang ibu-ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dia berjanji. Wahai suamiku yang ganteng, aku siap bersamamu menggandeng anak-anak kita untuk semangat berpuasa dan meningkatkan amal ibadah sehingga qiyamul Ramadannya tidak pernah bolong.
sholat tarawih, sholat malamnya nggak pernah bolong, kecuali yang sedang haid ya. Dan mengamalkan hadis-hadis minimal 5 hadis tentang pendidikan anak. Pak, bagi Pak. Contoh kemarin hari Sabtu yang lalu, Samillah wa qul biyaminik. Ya, masih ingat ya. Wa qul lima yalik. Bacalah basmalah. Nanti kalau pas buka Bu, diingatkan dong samillah. Oh keren ibu, saya ingin begitu standarnya apa-apa. Bacalah basmalah. Wa qul biyaminik. Makanlah dengan tangan kanan, diingatkan. Wa qul lima yalik, dan ambillah yang dekat-dekat. Makanya ibu-ibu harus punya menu yang membuat semangat anak-anaknya puasa. Dekatkan yang enak-enak Bu. Anak saya ki wene bohong ya. Bapaknya sing wene bohong. Kalau kacang bedog karo jengkol. Ayam. Iya, anak-anaknya wene sing enak-enak Bu ya. Masya Allah. Ya, dan kita lanjut Bu. Ini kitabnya sudah terdistribusi Bu ya. Ya, kita masih berada di hadis kedua yang nggak mengetap sebenarnya. Sudah sampai di halaman 10. Ini saya bawa Rawaihul Bayan fi tafsir minal ayat Imam As-Syafi'i untuk melengkapi keterangan tentang yang halaman 10. Ibu-ibu yang punya buku bukan wakaf ya, boleh dikasih catatan sendiri pakai pensil kalau bukunya sendiri. Kalau bukunya macam ya jangan. Nah, yang punya buku sendiri diikat pakai pensil. Oh, ini tambah catatan. Ya, pada halaman 10 bab tentang di situ nomor 3 definisi iman. Definisi iman. Ya, saya lanjutkan. Sudah sampai pada masalah tentang iman, yaitu iman kepada Allah. Itu artinya kita mengimani wujudullah. Kemudian yang kedua, iman kepada makhluk Allah yang berupa malaikat, Allah. Sudah kita bahas. Kemudian wa tasdiqu bil kutubi as-samawiyyati, ini juga sudah kita bahas. Mengimani kitab-kitab langit as-samawiyah al-munazzalati, yang diturunkan min indillah, dari Allah Ta'ala. Wa taha syar'ullahi qabla an tanalaha, dan bahwasanya kitab-kitab Allah itu isinya syariat Allah sebelum para rahib Yahudi dan para pendeta Nasrani mengubah dengan tangannya. Bitahlili wa tadbiri, dengan wa tafdiri, dengan pemahaman dan juga penggantian sesuai kehendak mereka. Selanjutnya
wa tasdiqu bi jami'ir rusul, dan membenarkan bi jami'ir rusul, dengan seluruh rasul. Sudah kita bahas menurut sebuah pendapat ulama juga ada yang mengatakan 124.000 rasul. Adapun yang wajib kita imani yang ada disebutkan di dalam Al-Quran ada 25 rasul. Tetapi lebih dari itu sebenarnya, yang mana pada zamannya Bani Israel jumlah rasul banyak Pak, tapi orang-orang Bani Israel ini gemar membunuh Nabi dan Rasulnya, sampai ada yang menyampaikan sehari itu bisa 300 Nabi dan Rasul yang dibunuh. Kemudian yang berikutnya, wa tasdiqun biyaumi akhir, dan membenarkan biyaumi akhir, dengan hari akhir. Yab'atsullah, yang mana Allah akan membangkitkan fihi, di dalam hari akhir itu, annas, manusia, min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, wa yuhasibuhum, dan dihitunglah amal-amal mereka, ala amalihim, atas amal-amal mereka, wa yajzihim, dan juga akan diganjar, dibalas saja, akan dibalasi, alaihi, atasnya, in khairan fa khairan, kalau amalannya baik maka dibalas dengan kebaikan, wa in sarran fa sarran, dan apabila amalannya buruk akan dibalasi dengan yang buruk. Wa tasdiqu, dan juga membenarkan bi anna, bahwasanya kulla, setiap ma, apa-apa yajzi, itu center pasti kelihatan. Saya ulang lagi ya. Bahwasanya ma yajzi fi hadzal qaul, apa-apa yang berlaku di dalam hadzal qaul, di alam ini, huwa, dia, jadi apa-apa yang berlaku itu, yaqtadirillahi ta'ala, itu atas takdir Allah Ta'ala. Bahkan daun kering yang jatuh dari pohon itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ada jumlah daun yang jatuh itu ya banyak sekali, nggak bisa dihitung. Tapi semuanya sudah tertakdir dan tertulis. Wa iradati, dan juga iradahnya. Wa li hikmati ya'lamuha Allah Ta'ala, dan untuk hikmah atas kejadian itu hanyalah Allah yang tahu. Hadhihi arkanul iman, inilah rukun-rukun iman. Man ittaqada biha, barang siapa yang meyakininya, najah wa faza, maka dia telah dikatakan sukses, wa faza, dan beruntung. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengantarkan anak-anaknya meyakini rukun iman ini, itu sudah dikatakan sukses, wa faza, dan bahagia dan menang, faza, dan untung. Wa man jahadaha
dhalla wa khaba. Dan barang siapa yang gagal, yang sampai akhirnya tidak bisa mendidik dirinya dan keluarganya dan anak-anaknya terhadap perkara iman ini, dhalla, dia akan sesat, wa khaba, dan juga akan merugi. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 136. Wa ya orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, berimanlah kalian. Dan dipanggil dengan orang beriman, disuruh beriman. Aminu, berimanlah kalian semua billahi, dengan Allah, wa rasulihi, dan dengan rasulnya, wal kitab, dan dengan kitab-kitabnya, alladzi nazzala ala rasulih, yang telah diturunkan kepada rasul-rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billah, dan barang siapa yang ingkar, yang kafir, yang kufur billahi, dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan dengan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan dengan hari akhir, faqad, maka sungguh dhalalan ba'ida, sungguh sesat dengan sesat yang nyata. Nah, ini kurikulum utama kita Bapak Ibu di bulan Ramadan ini, kurikulum keimanan, yang mana orang-orang Yahudi telah gagal, orang-orang Nasrani telah gagal. Maka di dalam surah Al-Fatihah, Umul Kitab, ya. Mohon maaf untuk menulis. Setiap hari kita baca berapa kali Pak Al-Fatihah Pak? Berapa? 17. Nah, ini pentingnya. Kenapa kita disuruh mengulang-ulang agar menjadi kurikulum Al-Fatihah, itu menjadi kurikulum kita sebagai orang tua untuk mengentaskan anaknya dari permasalahan yang dari Israel gagal, yang orang-orang Nasrani gagal. Saya membahas sisi ayat ke-7. Kalau dibahas satu buku itu Rawail ya. Di tafsir ayat minal ayatil ahkam, yang masuk ini bahasnya apa? Khusus surah Al-Fatihah. Maka saya langsung aja yang ayat ke-7, surah Al-Fatihah ayat ke-7. Ini nanti dihayati Bapak Ibu, direnungkan. Saya tanya Bu, Ibu pernah menghafal surah Al-Fatihah? Pernah menghafal? Ingat pernah menghafal gak? Tidak pernah. Tapi tiba-tiba hafal ya Bu ya, karena sering dibaca. Bapak-bapak pernah menghafal Al-Fatihah Pak? Tidak pernah, karena sering mendengar, sering membaca, lama-lama hafal. Maka hari pertama kita nanti di juz 30 itu semuanya dijadikan seperti surah Al-Fatihah, mengal-fatihahkan juz 30. Tadi sudah berjanji Pak ya, diulang-ulang lama-lama hafal. Ayo, surah Al-Fatihah ayat 7. Quran surah 1 ayat. Bunyinya apa Pak? Mohon dibaca Mas Ibnu ketua kelas. Ayat 7 ya. Ayat 7 Bu. Moga Mas Ibnu tidak apa-apa. Dari pertama aja ya. Oh, dari pertama boleh Mas. Moga.
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Ayat itu tadi satu kali nafas apa terus? Iya. Iya, kalau yang kita belajar bersama di tahsin itu, kalau yang menurut Imam Qiraat Asim, saya Asim, untuk ayat itu satu kali nafas ya 40. Jadi usahakan ya kita yang menuju ke ayat yang itu. Jadi kan faqad dolalam ba'ida. Apa yang dimaksud dengan itu? Sungguh mereka akan jadi orang yang sesat, sesat-sesatnya ketika mengingkari rukun iman, Bapak Ibu. Dan itu bisa terjadi saat ini. Kenapa itu sejarah bisa berulang? Siratal ladzina an'amta alaihim an'amta alaihim. Ada 3 poin. An'amta alaihim, terus ghairil maghdubi alaihim maghdubi alaihim. Terus bagus walau nah, ini 3 hal yang ada di dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Imam As-Sabuni membahasnya dari berbagai sudut pandang. Yang hendak saya ungkapkan adalah sudut pandang dari aspek balaghah. Yaitu aspek dari sisi sastra, keindahan sastra, keindahan makna istilah. Kenapa Bapak Ibu di ayat itu ada kata yang tidak sesuai dengan grammar itu, ilmu nahwu sarf tata bahasa atau ilmu bentuk kata. Ada hal yang di luar kebiasaan. Mestinya apa? Setelah an'amta alaihim itu wa wada'ta alaihim, mestinya seperti ini. Wa wada'ta alaihim, mestinya seperti ini, Pak. Terus wa adlaltahum, ini agak mikir sedikit, tidak apa-apa Bu ya, tidak apa-apa. Tadi soalnya sudah banyak Bu ya. Mestinya secara tata bahasa ayat itu kalau mengikuti yang pertama an'amta alaihim wa ghadabta alaihim wa adlaltahum, itu menurut Imam As-Sabuni sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya seperti ini. Tetapi ternyata diungkap oleh Imam As-Sabuni, kenapa ternyata di 2 kalimat berikutnya enggak mengikuti bentuk yang pertama. Mengapa? Kalau kaitan dengan nikmat itu dinisbatkan kepada Allah.
Jadi segala nikmat itu disebutkan kepada Allah. Sehingga dalam kitab Imam As-Sukuni, al-khairu biyadiki was-sarru laisa ilaik. Ini perlu kita pegang bahwa segala yang baik itu dari Allah. Segala yang buruk dampaknya dari kita sendiri. Ibu menerima takdir yang kelihatannya dilihat sebagai sebuah hal yang menimpa yang buruk, itu dari kita sendiri. Jangan sampai dikait-kaitkan dengan oh ini sampai berburuk sangka kepada Allah. Jadi ini kalimat atau keyakinan akidah seorang mukmin. Al-khairu biyadik. Segala hal yang baik itu pasti datang dari Allah. Jadi dari Allah itu semuanya pasti baik. Sehingga nikmat an'amta alaihim itu langsung dinisbatkan kepada pemilik keagungan nikmat, yaitu siapa? Allah. Maka tidak termasuk nikmat semisal harta, ketika harta itu menjauhkan dirinya dari Allah. Itu bukan nikmat, laknat. Bukanlah nikmat ketika kesehatan, kan nikmat Bu ya. Tapi ternyata kesehatan itu tidak mendekatkan kepada Allah, malah semakin menjauhkan. Dengan sehat yang kuat malah jauh dari Allah. Itu namanya laknat. Sehat tapi laknat, bukan nikmat. Yang namanya nikmat itu nisbatnya kembali kepada Allah. Duit oke, senang Bu. Pak, duit oke, senang Pak. Pak Isra bagi-bagi sama. Semua yang sama di sini. Yang ikut tarwih kasih 100.000 misalkan. Itu menjadi nikmat apa laknat tergantung kita. Punya uang banyak, kalau semakin mendekatkan kepada Allah, itu adalah nikmat. Punya uang banyak, akhirnya malah foya-foya. Apa istilahnya royal. Itu menjadi laknat. Ini yang pertama Bapak Ibu. Maka nikmat hubungannya dengan Allah. Kemudian ghadab, mamduk sama dhalim, sesat dan yang berkaitan dengan yang dimurkai itu berasal dari manusianya. Al-mamduk tidak dinisbatkan kepada Allah. Sesat juga tidak dinisbatkan kepada Allah. Maka ketika membaca surah Al-Fatihah, maka kita punya penghayatan apalagi itu bahwa kita ingin meminta siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu para anbiya wal mursalin wasiddiqin wassalihin, para sahabat, para salafus saleh. Itu orang yang dapat nikmat, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai karena pola tingkahnya sendiri. Makhluk itu adalah Bani Israil. Bani Israil atau anak keturunannya Nabi Yakub yang memiliki sifat-sifat yang tidak baik dan jangan ditiru. Ini ke arah sifat atau ke arah tingkah laku yang dimurkai Bapak. Karena juga ada Bani Israil keturunannya yang muslim juga. Kita lihat di surah Al-Baqarah tingkah laku Bani Israil. Di antaranya qala ya Musa, mereka berkata kepada Musa, lan nu'mina, la tidaklah aku akan beriman, la nu'mina hatta narallaha jahra, sehingga aku melihat Allah dengan
mata kepala sendiri. Pertama, ingin melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Ini tingkah polanya Bani Israil. Hatta narallaha jahra. Saking durhakanya, sudah diberi nikmat yang banyak, tapi tetap tidak beriman. Seperti orang ateis, Pak. Kalau saya dilihat, berarti ya saya tidak yakin. Intinya gitu, Pak. Ini kan ke arah ateis. Dan sekarang neo-ateis sudah ada, Pak. Neo-komunis apalagi sudah ada. Yang nggak kelihatan itu nggak dipercaya, Bu. Makanya ini PR kita sebagai orang tua, menanamkan hal-hal yang tidak terlihat, surga, neraka, ya, pahala, dosa. Itu wajib kita kenalkan sejak ini. Ya. Karena ketika kita gagal menerangkan ini kepada anak-anak kita masalah perkara rukun iman ini, mereka bisa jadi tingkah polanya seperti Bani Israil. Sudah menerima banyak kenikmatan, tapi tetap hawa nafsu yang berkaitan dengan yang kalau nggak bisa dilihat, ya berarti saya tidak akan percaya. Dan saat ini sudah di kaula muda sudah ada, bahkan di sejarah mereka lebih mempercayai bahwa PKI itu tidak salah. PKI itu hanya korban. Bahaya enggak, Bu? Pak? Bahaya. Yang pertama, kemudian kita lanjut lagi, Pak. Qala ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Berkatalah mereka kepada Musa, wahai Musa, aku tidak sabar atau aku bosan ala ta'amin wahid, dengan makanan dari satu jenis saja. Jadi ceritanya, Pak, setelah Bani Israil diselamatkan Allah melalui Nabi Musa, di kejar-kejar Fir'aun juga diselamatkan. Dan saat itu Allah ngasih makanan dari surga langsung. Kurang Allah makanan dari surga yang ibu pernah, Bu? Pernah, Pak? Ngisor surga intip. Bukan itu. Manna wassalwa. Disimbolkan betul ini, Bani Israil dikasih makanan dari surga. Katanya apa? Bosan. Lan nasbiru ala ta'amin wahid. Fatmulana rabbaka, maka berdoalah minta kepada Tuhan. Fatmulana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh, agar kami diberikan dari jenis-jenis makanan yang lain, dari apa yang bukan di bumi. Yes, diminta melihat Allah, belum sampai melihat Allah bisa berbedek. Ini yang menerangkan ketika dia ingin melihat Allah, Allah membuktikan kuasanya. Semua yang ingin melihat Allah bisa berbedek. Mati kabeh. Tapi mati dihidupkan lagi, Bu. Dihidupkan lagi. Dibangkit semua ba'asnahum. Kemudian Allah membangkitkan mereka lagi setelah matinya. Ini masih belum percaya. Bisa berbedek, mati, diurep benar. Itu masih belum percaya. Setelah mereka dihidupkan lagi belum percaya, minta makanan selain yang biasanya dari surga, makanan lain. Jadi ini kalau kita bahas tentang nafs, ini
kemarin tak sampaikan di dalamnya Pak Isra. Maka ini identik dengan sifat nafs hewaniyah Bapak Ibu. Sehingga Bani Israel itu juga lebih dominan nafs hewaniyahnya itu ditonjolkan dan dikasih makanan saja, tetapi masih minta makanan yang lain untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Ditambah lagi saat disuruh berjalan ke Palestina, kan diusir oleh Firaun, dia kemudian bersama kaumnya lari melewati Laut Merah yang terbelah. Setelah itu disuruh ke Palestina. Itu pun juga masih memberontak. Malah yang disampaikan kaumnya apa? Wahai Musa, masuklah kau dari Tuhanmu ke negeri Palestina. Kalau kamu sudah masuk dari Tuhanmu, nanti kami menyusul. Padahal Allah hanya menyuruh masuklah, niscaya kamu akan aman dan tentram di negeri Palestina. Tapi tidak diikuti, Bapak. Sehingga rentetan sikap-sikap Bani Israel ini sampai membuat Allah murka, gara-gara perilaku yang sangat durhaka. Maka makhluk yang harusnya ghadabka alaihim, tetapi di sini diganti maghdubi alaihim. Karena apa? Karena kedurhakaan, sifat-sifat yang tidak baik dari Bani Israel itulah yang menyebabkan turun kemurkaan Allah Ta'ala. Di sini diceritakan lagi saat menuju ke Palestina itu kalau ada panas maka awan melindungi Bani Israel dari sengatan matahari. Betapa sayangnya melalui surah Al-Baqarah itu diceritakan nikmat Allah sudah banyak banget, tapi diimbangi dengan sifat durhaka. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu pernah lihat orang-orang Israel bersembahyang? Mereka menyembah siapa? Menyembah siapa, Pak? Kalau lihat di TV itu menyembah siapa? Mereka ibadahnya kayak apa? Di tembok ratapan. Tahu tuh tembok ratapan? Sembahyangnya kayak gini. Di tembok ratapan di sini. Tembok penyesalan. Kalau ditanya siapakah Tuhannya, kira-kira Bapak siapa? Tuhannya Bani Israel itu siapa? Itu lebih mengarah lantis. Walaupun dia mengakui Allah itu sebagai Rabb, tapi selama Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain mereka sangat benar dan selalu meragukan keberadaan Allah, bahkan memusuhi malaikat Jibril. Sehingga ini yang disebut kalau di dalam kitab Rawahil Bayan ini menjadi sifat yang harus kita mohonkan perlindungan kepada Allah agar anak keturunan kita itu tidak memiliki sifat yang durhaka. Terakhir, Bani Israel ketika hari Sabtu disuruh beribadah dalam rangkaian surah Al-Baqarah itu, ternyata pas banyak ikan, Pak. Ibaratnya kalau pas kita disuruh sholat ternyata dagangan laris-larisnya, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Alhamdulillah Mas Desno bengelnya pernah cepat Mas. Angger pas rame tantangan iman, Pak. Tapi angger di luar Sabtu malah sintet ikannya, Pak. Tapi pas dari Sabtu ikannya banyak. Nah, ini ujian gimana bagi Bani Israel? Akhirnya mereka tidak beribadah di hari Sabtu tapi malah menjadi ikan. Wa kunu qiradatan khasi'in, maka Allah menjadikannya sesosok binatang
qirodah monyet, khosiin yang hina. Ada yang mengatakan itu adalah sifat binatang yang paling rendah, yang hina. Maka apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, PR kita Bapak Ibu, memungkinkan nggak kira-kira anak kita mengikuti pola pikirnya Yahudi? Mungkin Pak, mungkin. Maka sejak kecil kita tanamkan kepada anak kita untuk percaya kepada hal-hal yang tidak kelihatan melalui naluri yang Allah berikan. Karena pada dasarnya semua anak itu diberikan Allah berupa mengenal Allah. Itu yang pertama. Kemudian dzalli. Siapakah dzalli? Mereka adalah orang-orang Nasrani, orang-orang yang membuat hal yang baru, mengadakan bid'ah, mengadakan hal-hal yang di luar kehendaknya Allah, yaitu mengangkat Tuhan selain Allah. Ada 3 Tuhan. Tuhan itu ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Itu disebut sebagai dhalin, orang-orang yang sesat. Apakah anak kita nanti bisa seperti itu? Bisa, Bapak. Kalau tidak dibentengi dari awal mengenalkan rukun iman ini kepada anak-anak kita sejak dini, sebelum akalnya mulai bekerja, Pak. Anak-anak akalnya belum bekerja, itu paling bagus untuk memasukkan iman. Tapi kalau ini terlambat, ketika akalnya sudah mulai bekerja, imannya dimasukkannya terlambat, nolak Pak, nggak masuk logis, nggak masuk logika, itu nolak anak-anak. Kalau sudah remaja Pak ya, sudah otaknya logikanya sudah mulai berpikir, tetapi orang tuanya terlambat mendidikan rukun iman. Nah nanti Pak, Bu, pulang dari sini Pak, hadis kitab Al-Mu'min ini diamalkan. Terangkan dengan rukun iman. Terangkan amalan-amalan puasa itu mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Terangkan di surga ada namanya surga yang di sana ada pintu Ar-Rayyan yang akan memanggil kepada orang-orang yang berpuasa. Terangkan kepada mereka bahwa Rasulullah mengajarkan bahwa menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur sehingga kenal dengan Rasulullah. Ini PR kita semua untuk menanamkan iman ke dada anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ngantuk Pak, Bu. Yang ngantuk tolong lebih sedih, Bu. Kasihan. Pak, tolong lebih sedih ya ngantuk. Semalam pikirnya luar biasa. Tilawahnya sampai malam, sampai ngantuk. Lebih sedih tolong. Sampai jam 6 boleh, Pak? Boleh. Kamera sarapan. Ini ada pengalaman lucu, Pak. Ada seorang ayah mengenalkan tentang malaikat kepada anaknya yang masih tamyiz. Dia belum usia kelas 4 SD, itu masih tamyiz. Nah, kalau kamu mau bubuk, setelah itu wudu. Sebelum bubuk wudu dulu ya, wudu. Setelah wudu kamu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Kemudian ayat kursi sampai selesai. Kemudian ditiupkan ke dua telapak tangan. Kemudian diusapkan ke anggota wudu lagi ke seluruh tubuh. Maka Allah menurunkan 2 malaikatnya untuk apa? Menjaga kamu. Kamu gak usah khawatir ya nak. Allah menjagamu melalui malaikatnya.
Tidak perlu selalu dikeloni anak ya, misalkan seperti itu. Nggak perlu selalu didampingi bapak ibu. Tidur sendiri harus berani karena kamu dalam lindungan Allah. Itu udah poin keimanan tersendiri Pak. Coba bapak terangkan itu di anak-anak SMP yang dia nggak pernah mendapatkan pendidikan iman, diguyu Pak. Pasti diguyu Pak. Nah bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini bulan Ramadan saatnya panen momen yang paling bagus untuk memantik, menyalakan iman di dada anak-anak kita. Nah, sehingga bapak ibu modalnya apa Bu? Modalnya ilmu, baca-baca tentang fikih puasa, hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, dan terangkan kepada anak-anak kita yang masih tambis. Lasnya sekandung gede Pak, Pak. Doakan senjatanya doa ya, biar mereka menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyam Ramadan, dengan tilawah Ramadan, dan contoh dan khutbah. Ada kisah lucu, bapak ibunya nyuruh anaknya ngaji, dong ngaji, TV poso-poso aja nonton TV ngaji. Lah pak ya rumah kok ya orang ngaji. Itu langsung dibalik. Itu padahal masih kelas 1 SD, kelas 2 SD. Ya, maka butuh sekali keteladanan. Tadi di awal sudah kita janjikan itu, artinya apa? Biar ada keteladanan Pak. Oh, bisa menghafal walaupun orang hafal tapi sudah usaha menghafal. Itu Pak. Untuk berikutnya sekarang, yang halaman 11 tentang Islam dan iman. Tentang Islam dan iman. Kadang orang menyebut Islam, kadang menyebut iman, kadang dimaksudkan kedua-duanya. Kalau Islam berarti ya sudah beriman. Ada Muslim, ada mukmin. Muslim belum tentu mukmin. Mukmin sudah pasti Muslim. Tapi ada yang menggabungkan, kalau sudah Muslim ya berarti sudah mukmin. Nah ini di sini dibahas. Di sini dibahas. Sebelum melangkah ke sini, saya ingin berkisah dulu Bapak Ibu mengenai pendidikan iman ini Pak, tentang rukun iman. Pada suatu saat, ini ada sebuah riwayat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu beliau kan terkenal dengan kecerdasannya Bapak Ibu. Ali bin Abi Thalib memang beliau salah satu sahabat yang memang Allah istimewakan di bidang ilmu. Debat dengan pendeta, debat dengan rahib, itu sudah menjadi spesialis beliau. Di samping ada sahabat yang lain yang memang memiliki muyul atau kecenderungan di bidang-bidang tertentu. Contohnya Abdurrahman bin Auf di bidang ekonomi. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu beliau di bidang ilmu yang menonjol. Suatu saat ada orang yang kalau kita sebut sekarang ateis ingin berdebat dengan Ali bin Abi Thalib tentang keberadaan Allah. Nah, suatu saat Ali bin Abi Thalib menyampaikan, kita nanti untuk tempat berdebatnya di suatu tempat ditunjukkan gitu ya. Waktunya juga ditunjukkan, nanti waktunya jam sekian misalkan, nanti jam 8 misalkan. Besok jam 8, tempatnya di mana? Oh, di Pasar Comal misalkan. Nah, begitu keesokan harinya si ateis ini menunggu, lama menunggu, gak datang-datang Ali bin Abi Thalib. Akhirnya jengkel. Begitu ditunggu sampai tidak sabar, Ali bin Abi Thalib kemudian datang, sudah begitu lama datang.
Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab ketika ditanya kenapa kau datang terlambat. Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa tadi aku melewati terhalang oleh sungai. Tiba-tiba karena saya nggak bisa nyebrang sungai dengan berenang, tiba-tiba ada pohon yang tumbang sendiri, kemudian membuat bentuknya sendiri menyerupai perahu, dan akhirnya perahu itu saya pakai untuk nyebrang. Si ateis ini langsung protes, tidak mungkin, nggak masuk akal, masa ada pohon jatuh sendiri tanpa ditebang, masa ada perahu yang tadi kayu gelondongan kemudian memahat dirinya sendiri menjadi perahu, tidak mungkin, kamu pasti bohong. Maka langsung Ali bin Abi Thalib menjawab, kalau kamu tidak percaya tentang sesuatu itu bisa jadi dengan sendirinya, tentu kamu lebih tidak percaya bahwa bumi, alam semesta, langit itu terjadi dengan sendiri. Sebenarnya Pak, saya meminjam seorang makalah atau perkataan seorang ulama. Ateis itu adalah setengah iman. Maksudnya setengah orang beriman itu ateis. Karena dia hanya butuh memantik satu biar akalnya menerima saja. Sehingga kita juga tidak boleh menjadi orang ateis. Karena sebenarnya dia hanya butuh dalil yang kuat ya agar dapat hidayah. Maka seketika orang yang tadi ateis itu mendapat hidayah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi penting kiranya kurikulum rukun iman ini kita bawa di bulan Ramadan ini menjadi kurikulum utama, ya, hal-hal yang gaib kita kenalkan kepada keluarga kita, dan akal itu akan meyakini. Maka urutannya kalau di dalam ini Pak ya, terminologi kaitan dengan ilmu, iman dulu, kemudian adab, kemudian ilmu. Tidak bisa dibalik. Kalau ilmu dulu nanti bisa jadi ateis. Maka iman dulu, yang kedua adab, yang ketiga baru ilmu. Ya, mungkin itu yang hari ini bisa kita diskusikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Al-haqqu min rabbik. Dan kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dari kebodohan saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.